Kemudian beliau didatangin makhluk yang baru pertama dilihat dia. Kan dia ketakutan itu. Kan gitu. Nah, beliau turun. Menyampaikan kepada istrinya Khadijah. Nah, istri Khadijah nanti menyampaikan kepada pamannya. Nah, pamannya tahu. Nah, itulah bentuk malaikat Jibril, dia bilang kan gitu. Sekali itu aja beliau di Gua Hira itu 5 ayat itu. Setelahnya baru turun ayat-ayat yang lain gitu. Nah, kenapa kami percaya? Pertama, Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat Nabi, kaumnya, bangsanya orang di Timur Tengah sana, di Arab sana, sudah memanggil itu Al-Amin. Orang yang dipercaya, orang terpercaya gitu loh. Kan gitu. Dan apa-apa yang ada disampaikan kepada dia sampai hari ini di Al-Quran itu terbukti semua gitu. Terbukti semua, 80% udah bisa dibuktikan. Secara sains modern, apa yang disampaikan 14 abad yang lalu gitu loh. Makanya sampai hari ini makin banyak orang percaya karena bisa dibuktikan, bisa diaplikasikan ajarannya dan bisa memberi solusi. Sampai hari ini juga dulu Michael Hart ini orang Kristen juga dulu dia, kemudian memeluk Islam. Sampai hari ini belum ada satu buku yang membantah buku beliau tuh. 100 tokoh di dunia ini terpengaruh sampai hari ini belum ada membantah buku Melhat itu. Bahwa Rasulullah ini manusia terpengaruh sepanjang zaman sampai hari ini gitu loh. Nah, makanya itu kami percaya. Ya. Oke, yang lain lagi. Tapi begini, Bang. Mungkin penjelasan aku kurang sempurna ya, kurang jelas ya. Mungkin nanti Ustaz Juma bisa jelaskan atau Ustaz Tahta bisa jelaskan lebih rinci lagi tentang ini. Tapi saya berbicara gimana? Tapi begini, kalau kita lihat nabi-nabi sebelumnya, kalau contohnya Tuhan mau mengutus mereka menyampaikan firman kepada semua orang atau kepada manusia, itu sudah jelas Allah yang menyuruh atau melalui perantara seperti malaikat atau melalui melalui perantara seperti malaikat, itu Allah yang menyuruh, sudah jelas. Contohnya di dalam perjanjian lama ya, Allah datang kepada Nabi Musa, Allah perkenalkan diri, aku adalah Allah Yakub, Ishak, Abraham. Contohnya di perjanjian baru sebelum kedatangan Yesus Kristus datang ke dunia ini kan, Allah menyuruh malaikat Jibril datang kepada Bunda Maria untuk menyampaikan kabar gembira itu kepada Bunda Maria. Makanya kalau kita komparasi dengan Al-Quran itu beda. Kenapa? Ya beda lah. Ya, makanya saya kenapa malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad? Kan suruh tadi dibilang diperintah sama Allah kan. Tidak menjelaskan tentang ini, Pak. Yang pertama kali ya wahyu pertama kali itu tidak menjelaskan tentang ini. Iya, Al-Quran ini 23 tahun lebih kurang turunnya gitu loh. Masa klik-klik kenalan dulu kan? Ya enggak lah, kedua kali nanti baru dia menyampaikan. Malah Nabi Muhammad bingung gitu loh. Menampakkan diri kepada dia. Gimana? Malah Nabi Muhammad bingung siapa yang menampakkan diri kepada dia. Ya jelas bingung lah, orang baru ketemu. Kayak gitu. Emang langsung kenalan. Kenal aku nih Jibril, perintah Tuhan gitu. Ya, orang yang belum ketemu dengan sesuatu itu kaget dulu gitu loh. Ketakutan. Macam kau yang berani. Kalau kau jumpa aku lamutan. Aku kayak genderuwo langsung kau, siapa tuh gitu loh. Emang kayak yang itu, coba kau Tuhan gitu. Aduh, harus makan saya. Apa ini? Dia tanya tentang ini tentang percaya enggak kalian tentang apa Rasulullah itu diutus sama Jibril gitu loh. Aku bilang ya. Itu Bang Juma udah datang tuh. Silakan Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Ya, saya dengarkan. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38, 53, datangnya Nomus kepada Nabi Musa alaihissalam. Nomus ini adalah hukum Taurat. Nomus ini pembawa hukum. Nomus ini nama lain dari nama Jibril atau Gabriel
di dalam tradisi Yahudi, nomus. Nah, sekarang gini Bu, kalau Anda mengatakan kenapa nggak ada sebelumnya, sama seperti Nabi Musa. Ada nggak sebelumnya Nabi Musa diceritakan? Sebelum dia diutus menjadi rasul untuk Bani Israel, agar Bani Israel bisa keluar dari perbudakan Mesir, ada nggak yang menubuatkan terlebih dahulu? Kitab apa namanya itu? Begini Bang Juma, kalau Nabi Musa sudah jelas di dalam Keluaran sudah jelas. Ya, berarti Nabi Musa dijelaskan oleh kan? Benar nggak? Ya benar. Maksud saya begini. Apa bedanya? Apa bedanya dengan Nabi Muhammad yang dijelaskan oleh kitabnya sendiri? Tapi begini, sebelumnya kan Nabi Musa belum ketemu sama Tuhan. Tuhan belum menampakkan diri kepada dia. Pada saat Tuhan Allah menampakkan diri kepada dia, kan Allah memperkenalkan diri kepada dia. Ya. Memperkenalkan gimana? Ya, contohnya dia bilang seperti ini. Dia berkata seperti ini. Aku adalah Allah Abraham dan Yakub, Ishak. Itu kan sudah jelas. Nabi Musa tahu itu adalah Allah itu sendiri. Ya, kalau kita komparasi dengan Al-Quran, pada saat Nabi Muhammad ketemu Malaikat Jibril di dalam Gua Hira, itu kan tidak ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini. Nah, malah dia juga tidak tahu, Nabi Muhammad tidak tahu siapa yang menampakkan diri kepada dia. Ya, ya kan? Jadi Tuhan itu harus makhluk itu datang kemudian memperkenalkan diri gitu. Maksud saya seperti ini, Bang Juma. Kalau kita lihat nabi-nabi sebelumnya, Anda kan melihatnya di Bible. Iya. Oh, iya. Kalau Anda bercerita seperti itu, seperti dalam Bible, maka yang menceritakan itu adalah kitab Sirah Nabawiyah, menjelaskan datangnya kemudian malaikat kepada Nabi Muhammad, dan itu diterangkan dalam Al-Quran. Madallah sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu sadidul quwa. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Kalau metode kayak begitu ya diterangkan. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Dijelaskan. Katakanlah, Roh Kudus telah datang kepadamu membawa Al-Quran dengan benar dari Tuhanmu. Ada? Kalau Anda kemudian mau jujur terhadap isi kitab saudara, ya itu lihat, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaannya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Bertanya siapakah engkau Pak? Siapakah engkau Om? Siapakah engkau Tante? Ini Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Emang Tuhan ada berapa? Ada 5. Satu kok. Kok dia langsung? Nah, kenapa dia langsung tahu kalau itu adalah Tuhan? Ya kan Tuhan tanya mula tuh. Karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia, perkenalkan diri kepada aku adalah Yesus. Ya, duluan mana bertanya atau menjawab? Kan bertanya dulu, siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Ya karena dia kan ada kuasanya menampakkan diri kepada dia. Sudah jelas. Dari mana? Kemudian dari apa yang jelas? Apa yang jelas? Apa yang jelas? Siapakah engkau? Siapakah engkau Tuhan? Maksudnya gimana? Emang Tuhan itu ada berapa? Satu lah. Ya, kalau dia sudah tahu itu Tuhan, kenapa dia masih nanya? Harusnya dia mengatakan, si Tuhan, kamu kok datang? Mau minum kopi Tuhan. Harusnya kan gitu. Kan lucu. Dia sudah tahu itu Tuhan, kenapa masih ditanya, siapakah engkau Tuhan? Tadi saya sudah bilang, Yesus perkenalkan diri kepada Paulus pada saat tidak ada Yesus memperkenalkan diri, nggak ada. Menampakkan diri kepada tidak Paulus. Nggak ada Yesus memperkenalkan diri, nggak ada.
langsung mendengarkan, langsung dia lihat cahaya dan berkata, siapakah engkau Tuhan? Barulah makhluk itu perkenalkan diri, akulah Yesus. Ya, sudah jelas. Sekarang aku tanya. Pertanyaannya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Kalau Bang Juma tanya seperti sama saya seperti ini, sekarang aku tanya balik kepada Bang Juma. Di dalam gua Hira itu apakah malaikat Jibril perkenalkan diri kepada Nabi Muhammad? Tidak ada. Malah Nabi Muhammad aja tidak tahu siapa yang menampakkan diri kepada Iya, memang betul. Memang betul. Dia keluar dari gua Nah, Hira. sekarang Nabi Muhammad nggak tahu kalau itu adalah Roh Kudus. Nah, Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan. Pertanyaannya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Kan itu. Ya, makanya tadi saya Kan kalau Nabi Muhammad kan nggak tahu. Nabi Muhammad nggak tahu. Iqra, baca. Nabi Muhammad nggak tahu. Oh, ini siapa yang memerintahkan aku membaca? Dia nggak tahu. Nah, sekarang Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan. Pertanyaannya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Ya, makanya tadi saya sudah bilang. Jawab dulu itu. Dari mana? Apa ciri-ciri Tuhan? Menurut orang Yahudi, ciri-ciri Tuhan itu seperti apa? Satu, ada tato di paha, gitu. Pertanyaannya Bang Juma sebenarnya gampang Makan ikan dijawab. goreng. Bang Juma. Bentar, Tiga. saya jawab pertanyaan Bang Juma. Gondrong. 4, telanjang, cuman pakai sempak. Mana yang betul? Kok Loh, kok Banjuma? Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Kalau dia berkata, siapakah engkau setan? Wajar, karena setan itu banyak. Ada setan gondrong, ada setan bertato, ada setan ini itu, banyak. Siapakah engkau wahai setan? Oh, aku adalah setan yang gondrong, ya matanya satu. Nah, tapi kalau Tuhan kan cuma satu. Siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Tuhan yang junior, bukan Tuhan yang senior. Nah, kan gitu. Berarti Tuhan itu banyak dong. Aku jawab pertanyaannya Bang Juma. Nah, siapakah engkau Tuhan? Saya jawab. Ya. Kenapa Paulus tahu itu siapakah engkau Tuhan? Karena Paulus sendiri yang membuat Tuhan di Roma 14 nomor 9. Itu karangannya sendiri. Itu. Itu karangan sendiri. Disetting sendiri. Atau iblis yang mengarahkan lisannya berkata seperti itu, supaya manusia pengikut Paulus menuhankan si iblis. Kan itu. Siapakah engkau Tuhan? Mati bija. Yesus seketika jadi Tuhan. Akulah Yesus yang kau niaya. Oh, Tuhan Yesus. Sorry. Jadi Tuhan dia. Disembah oleh orang Kristen. Begitu Bang. Kalau di Al-Quran jelas. Nabi Muhammad tidak menahu. Makanya dia tanya kepada seorang rabi. Rabi berkata, oh itu adalah Namus. Namus itu siapa? Pembawa hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa. Siapa itu? Gabriel. Baca Kisah Para Rasul 7, 35, 38, 53. Paulus memang ahlinya. Dia pura-pura nanya, padahal dia sendiri udah membuat Tuhan. Pura-pura nanya doang itu. Apa ini? Dia cuma pura-pura nanya itu. Dia udah tahu jawabannya. Bukan kayak Paulus berkata, dengan mati hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, itu kan. Bukankah Lukas apa itu namanya? Murid pribadinya juga menulis bahwa Yesus yang telah engkau salibkan itu Bapa di surga menjadikan dia Tuhan. Ini cuma pura-pura nanya doang itu Bang Juma. Dia udah tahu. Jadi kan Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Percaya nggak murid Yesus? Enggak, makanya nggak ada murid Yesus jadi Kristen. Jadi yang dijadikan Paulus itu Tuhan bukan anaknya Maria, sumber lain, oknum lain. Itu Kan Yesus sudah maksudnya. menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus.
Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah, kena kan, jelas itu. Berarti ada Yesus baru. Itu fakta, Bang. Apa itu datanya Banyuma? Kalau bertemu Mesias di sana, di sini jangan kau percaya. Nah, apa itu? Matius 24. Ya. Nabi kalian aja tidak tahu siapa yang menampakkan diri kepada dia. Gimana sini orang? Itu adalah malaikat. Kayak gini aja deh. Bro, kalau kau nggak percaya Nabi Muhammad, kamu keluar Indonesia aja. Karena ajarannya Nabi Muhammad itu yang membuat Indonesia merdeka loh. Iya, saya tanya kepada saudara, siapa nama malaikat yang datang kepada Yesus memberi kekuatan kepada Yesus? Jawab. Berani? Berani kita taruhan? Kalau saya disebutkan namanya, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Roh Kudus. Dialah Jibril yang datang kepadamu menyampaikan firman dari Tuhanmu dengan kebenaran. Nah, disebut namanya. Sekarang siapa nama malaikat yang datang memberi kekuatan kepada Yesus ketika Yesus sedang lobet? Ayo. Siapa nama malaikat itu? Lukas 22:43. Iya, siapa nama malaikatnya? Ada. Ada namanya. Nah, bagaimana kalau yang datang itu setan? Enggak ada namanya. Yesus, ya paman, perkenalkan namaku Siti Ratna Rantang Popo. Ada gitu? Enggak ada, Bung. Enggak ada malaikat itu. Seketika kemudian Yesus dicas untuk supaya kuat. Nama malaikatnya siapa? Ada? Enggak ada. Nah, mana? Mana jawabannya? Lalu kemudian malaikat dari langit memberi kekuatan kepada Yesus. Yesus dicas macam HP lobet. Dah dicas pun ketakutan setengah mati dia. Itu dia. Iya. Keringatnya kayak jagung. Titik darah. Titik darah. Kayak orang demam berdarah. Jadi kalau ada luga ini dia bisa jawab nama malaikat ini. Siapa? Nama malaikatnya siapa? Bom. Tunggu luga dulu yang menjawab. Saya selalu jawab itu siapa nama malaikat itu yang memberi kekuatan kepada Yesus. Lukas 22:43. Ayo bang. Kalau Nabi Muhammad ketahuan kan, in huwa illa wahyu yuha, allamahu syadidul quwa. Tahuan namanya. Tahuan dia. Nah, kalau yang datang memberi kekuatan kepada Yesus siapa namanya? Saifuddin. Masa? Bro, Seso jangan nangis. Kau tadi meruntut banget itu loh. Nah sekarang, ayo jangan macet. Begini Bang Juma. Enggak, lu ditanya dulu, jangan begini, lu ditanya. Jawab dong sekali-kali, siapa nama malaikat itu yang memberi kekuatan kepada Yesus? Nama malaikat itu siapa? Makanya saya bilang ayat ini tidak menjelaskan tentang nama malaikat. Berarti nggak jelas dong. Makanya dari tadi itu saya Nggak usah diam dulu dia. Kalau nggak ada namanya, berarti yang datang kepada Yesus nggak jelas. Kau kan penuntut tuh, nah dituntut yang sama. Masa lakukan? Solang. Ayat ini kan sudah menjelas malaikat dari langit menampakkan. Ya siapa namanya malaikat itu? Ya pastilah, pasti malaikat yang Gabriela, Mikaela, sudah jelas. Ngarang dia juga. Apalagi? Pastilah malaikat Jibril lah, Turun. Mikaela. Ngarang dia. Lu ngarang bebas lo di sini, mau malukan lu. Ngarang bebas. Lu kalau nggak ngarang nggak hidup ya? Bismillah. Bismillah. Disebut namanya Jibril. Disebut. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Qul nazzalahu ruhul qudus. Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu bi qalbika bi iznillah. Itu disebut namanya Jibril. Nah, malaikat yang datang memberi kekuatan mencas Yesus itu siapa?
Oh iya Mas Juma, aku mau Ntar dulu, nanya ya. ntar dulu, ini dulu nih, kasih tobat dulu ini. Udah tobat ya kau sesuatu turun ya. Udah tobat kau, nggak tahu kau ngarang bebas kau. Ganti pemain. Ya silakan. Nikodemus, selamat malam. Oh iya. Oh malam. Mas Juma, saya Ya, mau Paman. tanya ya. Nabi yang menerima Al-Quran itu siapa ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menerima Al-Quran berarti Islam itu Mas Juma ya? Ya, Oh ya udah. Jadi itu aja dulu. Jadi Nabi Islam hanya satu ya? Ya. Yang menerima Al-Quran ya? yes. Kalau nabinya Kristen siapa, Bang? Ya yang ada aja kita baca itu ya. Ya, nabinya Kristen siapa? Ya, yang ada aja dari ini kan, yang yang Luga. dinamain disebut nabi, ya itu nabi. Yang disebut rasul, yaitu rasul. Ya, nabinya orang Kristen siapa, Bang? Susah kali ya. Enggak. Ya semua di Alkitab orang Kristen itu kan ada dari Pertanyaannya banyak menyiksa orang. Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan ada. Perjanjian lama kitabnya Yahudi yang saya tanya, nabinya Kristen itu siapa? Iya, itu memang Yahudi semua itu ya. Di ini Masih? perjanjian baru pun Yahudi ya, Taurat dan Lu ngerti Zabur. nggak sih pertanyaan? Nabinya Kristen siapa bang? Sebut aja nama, jangan malu. Iya banyak itu. Siapa di Di perjanjian antaranya? lama ada, perjanjian baru ada. Ya siapa? Oh, kasih. Ya, salah satunya di perjanjian baru. 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 Adanya zaman modern ini. Ya Logat berapa? Tambunan. Logat Tambunan kalau zaman modern. Nabinya. Iya kan ada masanya, masa zaman dulu dan masa sekarang ini kan disebut modern. Oh, Nabinya sekarang. ada nabi modern ya? Ada. Ya semenjak ditutup itu kan Nabi ya pada masa itu kan ditutup. Nah jadi semuanya itu kan tetap berlaku sampai sekarang. Sekarang kita kan. Follower. Jadi, loh iya kalian juga kan ada yang mengikuti kan ada. Kalian juga kan termasuk Pengikut follower. Nabi modern tahu Bang Andi. Iya, Wah, Nabi iya Musa kan nanti kok. termasuk follower kan kalian Iya, juga betul, kan. betul.
pengikut Nabi yang modern. Siapa itu Nabi modern, Bang? Itu Nabi modern tidak sakit enggak, Bang? Udah banyak mulu. Iya. Nah, Nabi itu kan ada waktunya, ada masanya itu kan. Disebut juga kan masa kuno. Orang kan suka ngomong yang tahun-tahun kemarin aja ngomong tahun kuno itu kan seperti tahun lama. Sekarang kan modern. Iya, Nabi modern itu siapa? Ya nggak ada Nabi modern. Nah, kalau Nabi kuno? Itu kan pada masa itu kan disebut itu kan zaman kuno ya, zaman ini nggak seperti sekarang kan modern. Kita kan semua kan follower, sebagai follower. Kalau nabinya Kristen siapa? Sebagai netizen kita ini. Iya. Nabinya Kristen siapa, Bang? Nabinya, ya itu tadi Nanti semua yang laut. di Alkitab itu kan mereka baca. Cuman ada pemisahan aturan Taurat dan aturan baru, perjanjian baru. Yang tanahnya kesini oh, enggak ada anak. Mungkin rombok. Hari-harinya dikubur di tanah sengketa. Iya. Ya udah Pak Nikodemus, makasih ya. Ya udah nanti kapan-kapan bisa lama ya. Iya. Ya ada. Lain kali bawa meteran kalau naik biar nggak segini gitu loh. Paskan gitu loh, Iya. berapa meter gitu. Jadi Dinda Tahta masih sedikit monitor ini, aja. Dek. Ya, cuman sedikit sebentar aja. Jadi sudah kita udah ini ya sepakat ya bahwa yang menerima itu kan yang menerima Al-Qur'an kan Islam ya. Iya. Ya udah, cuma satu kita tadinya. Ya udah, aku turunnya nanti kapan-kapan bisa lama. Iya. Hati-hati di dalam hidup tak. Tapi dalam perjalanan, pemaduk kok ya, ewel ya membawa lemur kok. Ahi Sugi, Ahi. Siap, Paman. Ya, monitor dulu Ahi, standby dulu ya. Siap, Paman. Oke, sip. Lanjut. Saya masih di sini biar guru saya dulu. Silakan. Kopi, minum dulu. Iya. Boro tuh ibu buaya pembicara dulu. Cuma Iya. udah bisa saya bicara. Ya, silakan. Ahi, silakan Ahi. Ada pasien. Kalau Bang Juma mau keras-keras diskusi, saya pun bisa keras. Tapi kalau Bang Juma lembut, saya juga makin lembut. Kalau yang penting pakai data Bang, mau kencangin kayak yang penting pakai data. Ya kayak saya kan terus pakai data, bukan sekali dua kali aku diskusi sama Bapak kan. Kali aku diskusi sama Bapak kan. Kalau begitu coba pakai data siapa nabinya Kristen? Jangan ke situ dulu. Katanya pakai data. Bukan itu tadi yang mau kita bahas waktu saya diturunkan. Kan begitu. Itu dulu kita lanjutkan. Gini, saya mau tanya sama si Juma ini. Dalam Al-Qur'an ada nggak tertulis Nabi Isa itu orang suci? Ada. Tolong ya dikasih waktu aku bicara dulu ya. Nggak usah dipotong-potong. Kan gitu. Anda yang bertanya, kenapa Anda yang menjelaskan? Habis ini. Itu kan hanya satu pertanyaan. Nah, jadi kan ini kan Bang Juma ini selalu dia Yesus dijadikan Tuhan, kan seperti itu aja terus di komal-komal manapun selalu itu aja. Jadi artinya itu yang paling utama kita bahas. Jadi persepsi Tuhan itu dalam Islam sama Kristen mungkin berbeda-beda. Jangan dulu kau mengklaim bahwa orang Kristen itu menganggap Yesus itu adalah Tuhan pencipta. Kalau itu nanti yang kau anggap, makanya selalu berdebat terus, kan begitu.
Jadi kalau Bang Juma ingin mau pakai Gimana sih? dia mau pakai data ya. Terlepas Bang Juma mau percaya atau tidak, itu memang sebenarnya udah nggak percaya lagi karena Kak Juma kan udah mualaf, udah gagal memahami bukan kita. mualaf. Bang Juma dari kecil Muslim, bukan mualaf. Diam dulu. Anda salah. Saya luruskan. Bang Juma itu nggak pernah mualaf. Dari kecil Muslim sama seperti saya dari kecil Muslim. Itu kan menurutmu, menurut pendapatmu, pemahamanmu kan memang gitu, gagal paham. Dari mana Emang jalannya kapan enggak? Cuma ngomong dia mualaf? Sangat jelas lah ayat itu. Perkataan Yesus itu sangat jelas di situ. Dia pun sudah lebih paham itu Alkitab. Tidak usah kita apa itu. Sekarang begini, Juma. Kenapa Yesus itu dijadikan Tuhan? Sekarang begini. Yesus kuturuti dulu. Bertanya dia jawab sendiri. Bertanya dia jawab, sakit ini. Dengar dulu. Kalau tanya sendiri dijawab sendiri. Gimana maksudmu apa? Pertanyaan Juma itu dulu ku sampaikan sekarang. Baru ku jawab. Kan gitu. Kenapa Yesus dijadikan Tuhan? Enggak pernah Bang Juma nanya kayak gitu. Karena iblis datang mengaku Yesus. Dengar. Kenapa saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Itulah sekarang. Karena Anda Gua pengikut jawab. Paulus. Dengar dulu, dengar. Baca Yohanes 14 ayat 9. Baca Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 14. Catat kalau memang belum dihafal. Matius 28 ayat 17. Matius 28 ayat 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Korelasinya Yesaya 43 11 sampai 13. Ya lagi. Udah, kurang banyak lagi. Data semua ini. Wahyu 22 13. Yesaya 41 ayat 6. Itu semua lengkap datanya. Jadi Bang Juma ini kan selalu mengutip pernyataan Yesus ketika dia dalam keadaan manusia berkata sebagai manusia biasa. Tapi dia tak pernah mengutip ayat-ayat ketika Yesus sebagai ilahi menyampaikan kata-katanya. Di mana Yesus sebagai ilahi? Di mana? Yang ini tadi kudu bacakan semua. Iya, pada saat dia berkata-kata di situ dia sebagai ilahi atau sebagai manusia? Macet. Kan sudah bacakan semua tadi. Iya, pada saat dia mengatakan Yohanes 14:9 itu dia sebagai manusia atau sebagai ilahi? Oke, saya kutip satu ya. Oke lagi. Bentar. Kalau Matius kamu ingin 20 melihat Bapak, lihatlah aku. Udah gini. Matius 28 ayat 17. Udah, sebagian murid menyembah Yesus. Jadi yang tak menyembah Yesus itu itulah Bang Juma sendiri. Satu. Sekarang pertanyaan saya, apakah Kristen ini pengikut Yesus atau pengikut murid Yesus? Satu, Yohanes 14 ayat 14. Macet. Meminta dalam namanya. Jadi kalau kita sudah meminta dalam nama Yesus, Minta kepada siapa? Apakah kita salah mentuhankan dia? Minta kepada siapa? Minta kepada Yesus. Di mana itu? Loh, baca Di mana? Yohanes 14 ayat 14. Baca Yohanes 14 ayat 13. Yang mengabulkan permintaan Yesus atau Bapak? Baca lagi Yohanes 14 ayat 9. Melihat Bapa dengan melihat Bapa melihat aku. Ada enggak manusia nabi di dunia ini? Ada enggak manusia di dunia ini nabi yang berkata seperti itu? Tidak ada, hanya Yesus. Udah beratus-ratus nabi diutus Tuhan, enggak ada nabi yang berkata seperti itu. Jadi kalau saya tuhankan Yesus, Melihat Yesus itu berak, layak. melihat Bapak berak. Itu layak dituhankan. Nah iya, berarti ketika melihat Yesus berak, sama saja melihat Bapak berak gitu maksudnya. Dengar, andai kata Nabi Muhammad berkata melihat aku, melihat Bapa, melihat Tuhan, melihat aku, kata Muhammad, saya juga mentuhankan. Gila kau itu berarti kau sudah Gila kau. Di dalam Islam, atiullah wa atiur Rasul, takwa kepada Allah, takwa kepada Rasul. Sama itu maknanya itu.
Gimana sih? Kalau itu diartikan secara harafiah melihat Yesus melihat Bapa, berarti kalau Yesus berak melihat Bapak berak gitu. Ya, konsisten dong. Oh, Yesus nggak pernah berak, kembung perutnya. Orang dia makan mana mungkin nggak berak. Kok sekop begitu cebok? Kok sekop kecil? Bisa busung lapar dia kalau nggak makan. Siapa melihat Yesus, melihat Bapa. Siapa menelanjangi Yesus, menelanjangi Bapa. Menelanjangi Bapak. Siapa Gitu. yang menampar Yesus, Nampar nampar Bapak. Bapa. Siapa yang meludahi Yesus, Ngeludahin Bapak. siapa yang membunuh Yesus, Bunuh Bapak. Bapak Gitu. dibunuh. Otak rusak, pecah, otakmu bocor halus. Siapa menyunat Yesus, menyunat Bapak. Iyalah, diskusi lah pakai akal lah, jangan malu-maluin lah. Ketika Yesus dikatakan gila, berarti Bapak gila. Markus 3:21. Ayo Ya. lah, diskusi pakai ilmu lah. Jangan doktrin dibawa-bawa. Kasihan kalian, malu di sini. Kristen menonton kita ini, ayo bang, kalahkan bang. Berapa sudah wakil dari Kristen ini, babak belur semua. Kasihan Kristen, semakin banyak yang mu'alaf nanti. Itu tadi ya, Yesus yang nabi, yang bukan Tuhan, dengan Yesus yang mengaku Alfa dan Omega. Itu kalian anggap satu, padahal itu adalah oknum yang berbeda. Masalahnya itu di situ. Kalian ini ribet dengan Bible karena itu. Coba direnungkan, coba dipahami, ditelaah dengan akal. Benarkah perkataan Bang Suma bahwa Yesus di dalam Bible itu ada dua? Yesus yang asli dan Yesus yang palsu. Yang asli datang ke tengah-tengah Bani Israel, terangkat ke langit di tahun 33 Masehi. Coba didudukkan perkara itu dulu, didudukkan betul-betul, didudukkan perkara itu. Sehingga kalian itu bisa menelaah mana ajaran teman-teman. Jangan ini ulang. Ahi sekarang diambil alih sebentar Ahi. Ahi Sugi. Jadi aku sarankan Jumaya, renungkan dulu Matius 28 ayat 17. Di situ dikatakan sebagian murid Yesus menyembah Yesus. Jadi yang tak menyembah Yesus itulah Tidak yang menyembah di dibuat- situ. Proskoneo itu Proskoneo sujud. Sujud. Ya, sujud itu semana? ngapain? Sujud ngapain? Semana kau sholat? Sholat kau di masjid macam mana? Sujud Oh, kan? jadi kalau kau sujud kepada ibumu, kau menyembah ibumu gitu? Ya, bagian dari menyembah. Makanya jangan Bahlul sujud. kau berarti. Kok bahlul pula? Jadi kau menyembah ibumu? Kau sholat di masjid sujud enggak? Ya, sujud kepada pencipta langit dan bumi. Makanya, jadi menyembah dengan sujud Saya sama juga enggak? sujud kepada bapak saya, kepada ibu saya di rumah. Saya menuhankan dia. Makanya sujud itu kan menyembah. Makanya orang lagi sujud syukur misalnya di depan Ka'bah, kau pikir Ka'bah itu Tuhan. Orang lagi sujud menghadap ke dinding, kau pikir dinding itu Tuhan. Orang itu sujud kepada Tuhan. Ketika muridnya sujud, dia sujud menghormat. Jadi macam mana? Definisi menyembah macam mana? Coba. Menyembah Seperti- itu menghambakan diri, menganggap dirinya itu hamba, dan yang diibadahi itu adalah Tuhan. Yesus tidak sedang diibadahi, Yesus sedang dihormati sebagai guru. Ada-ada aja. Orang sujud menghormat dibilang menuhankan. Gila kau ini. Ih. Belajar lagi. Proskoneo itu sujud menghormat, berlutut ke tanah sebagai penghormatan kepada Yesus dari muridnya. Saya nih ponaan-ponaan saya, adik-adik saya, kalau bulan suci Ramadan mereka datang duduk di bawah, mencium di bawah. Apakah mereka menyembah saya? Enggak.
Kamu itu menyalahartikan. Kenapa? Karena pada prinsipnya kamu itu sudah didogma, sudah didoktrin, sudah disuntikkan roh, 8 roh ke dalam tubuh kalian yang kalian katakan Roh Kudus. Padahal bukan, itu roh jahat yang masuk ke dalam tubuh kalian itu, yang membimbing kalian menuhankan anak orang itu roh jahat, bukan Tuhan, bukan Roh Kudus. Makanya kau jadi penyesat. Alkitab penyesat itu yang diusir Yesus. Kalian semua adalah penyesat. Siapa itu yang diusir? Kitab Wahyu saja udah kau sangkal. Berarti kan penyesat namanya itu. Segala firman telah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Lalu yang datang firman siapa yang datang ke Pulau Patmos itu? Baca Yohanes. Tadi kan sudah aku bilang, baca Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Apa lagi? Itu jawabannya. Apa jawabannya di situ? Baca, tadi kan udah dibaca. Iya, aku dan Bapak melihat aku. Melihat Bukan. apa gitu? Apa? Bukan itu yang tadi kau baca pertama tadi, sebelum kau turunkan aku yang pertama tadi. Ya, itu Yohanes 16 tuyul, bukan 14. Belajar lagi kau. Nah, manusia bersifat lupa. Belajar lupa. Katanya ada Roh Kudus dalam dirimu. Ya. Masa Roh Kudus lupa? Roh Kudus jadi pelupa. Pikun juga Roh Kudus merupanya. Kan? Kau memang selalu mencari-cari apa? Diskusi Bagaimana sih? Kalian mengaku ada Roh Kudus dalam diri kalian, kok lupa pula? Berarti Roh Kudusmu pelupa. Gila kau ya. Segala firman sudah dikasih ayat-ayat korelasinya apa di situ. Itu aja. Masih banyak yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu Roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepadamu. Sekarang pertanyaan saya, yang datang di Pulau Patmos itu Yesus atau Roh kebenaran? Itulah Roh kebenaran. Roh kebenaran itulah Yesus. Roh kiper. Yang datang kepada Paulus itu Roh kebenaran atau Yesus? Roh kebenaran itulah Yesus. Nenekmu kiper di Benar. Saudara, di mana Yesus mengaku sebagai Roh kebenaran? Tunjukkan dalilnya. Hah? Di mana? Dengar, dalilnya. Enggak. Aku nggak mau dengar yang lain. Aku hanya mau mendengar di mana Yesus mengatakan akulah Roh kebenaran. Itu di mana? Sama dengan pertanyaanmu, di manakah Yesus mengatakan dia Tuhan? Sama itu dengan kamu mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah Roh kebenaran. Padahal tidak ada di situ mengaku Roh kebenaran. Paulus mengaku yang datang kepadanya Yesus, sedangkan Yesus mengaku yang datang setelahnya adalah Roh kebenaran. Mana yang betul? Ketika kau mengenal bapakmu takkan pernah lagi mengatakan akulah bapakmu. Seperti itulah Yesus kepada murid-muridnya, kepada manusia yang sudah mengenal dia. Iya. Kenapa? Kau baca Yohanes 16 nomor 7, coba kamu baca. Yang mengaku-ngaku dia Tuhan itu iblis. Ada Yohanes 16 nomor 7. Yohanes 16 nomor 7, coba kau baca. Yang suka mengaku-ngaku Tuhan dia iblis. Jadi Yesus nggak perlu dia mengaku dia Tuhan. Nggak perlu. Berarti kau anggap Tuhannya Yahudi itu adalah iblis. Dari perkataan dia pun kita sudah tahu dia Tuhan. Jadi Tuhannya Bani Israel itu iblis karena mengaku-ngaku Tuhan terus. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Berarti itu iblis. Tuh iblis yang mencoba Yesus itulah yang mengaku-ngaku Tuhan. Kayak macet. Sekarang pertanyaan saya, mampu tidak kamu membaca Yohanes 16 nomor 7? Udah bacakan aja dulu, bacakan. Ya kamu lah, kan pertanyaan saya, mampu nggak kamu membacakan Yohanes 16 nomor 7? Mampu nggak? Ya mampu, tapi kan kalau udah bacakan nanti aku mesti baca. Jangan sampai kau nggak mampu baca. Alkitab kan ada di HP ini, jadi aku harus keluar. Roh Kudusmu mana? Tidur. Kita bukan penghafal ayat cuma bukan seperti saya dia. Tidak butuh kamu. Roh Kudusmu mana? Kenapa nggak membimbingmu untuk membacanya? Membimbing kita ke arah yang baik, bukan membimbing. Ya itulah, membaca Biblemu itu buruk ya? Kan baik. Bukan baca. Roh Kudus yang ada di dalam tubuh Batra, bangkit bangun, jangan tidur kelamaan, bimbing dia untuk membaca Yohanes 16 nomor 7.
Perlu kulempar kau galon kosong rupanya supaya Roh Kudus mau bangun. Baca cepat. Makanya nggak perlu Yohanes 16 nomor 7 bro. Baca bro. Diterapkan aja perkataannya Yesus itu, nggak perlu dihafal. Alamak, kulempar juga galon kosong nanti kau. Yohanes 16 nomor 7 baca. Bacakan situ. Nggak ada kitab sini. Roh Kudusmu lagi haid, nggak bisa baca Bible.